Guru, benarkah galungan itu dimaknai dengan kemenangan Dharma melawan Adharma? Oke, nggih. Jadi ada sebuah rangkaian sebenarnya galungan itu di mana dikatakan sebagai kemenangan Dharma dan Adharma. Nah, berbicara masalah rangkaian, jadi kita kan harus memahami aturan. Karena yang mengikat daripada rangkaian itu aturan. Nah, ketika kita memahami aturan daripada rangkaian itu, disebutlah dia dengan Dharma. Tetapi ketika kita tidak memahami aturan dan tidak bisa merangkai, maka itu disebut dengan adharma. Jadi kenapa galungan disebut adalah kemenangan dharma melawan adharma? Artinya kita sebagai manusia Bali yang memiliki paham lokal jenius. Jadi ada kejeniusan di dalam lokal Bali ini yang memahami bahwa galungan itu sebagai lahirnya Dharma. Nah, otomatis ketika orang Bali sudah memahami Dharma yang lahir pada Wuku Dungulan, harusnya kita memahami bagaimana aturan supaya Dharma itu lahir. Jadi kenapa kita di Bali itu harusnya ada sepat, petitis, dan siku-siku? Inilah sebenarnya Dharma. Jadi sepat, petitis, siku-siku itu guru jabarkan seperti ini. Petitis itu adalah patokan. Jadi sebelum kita membangun ini, pasti kita matok dulu. Kita memasang tiang pancang dulu. Nah, tiang pancang ini nanti baru akan dihubungkan oleh benang. Benang ini sebagai simbol dia lurus apa bengkok. Pelurus. Itu. Terakhir siku-siku, ketepatan. Jadi filsafat Dharma itu adalah petitis, sepat, siku-siku. Jadi galungan ini harusnya kita kembali kepada patokan awal sebagai faktor pelurus kita sesuai atau belum sesuai gitu. Nah, tapi ketika dia sudah sesuai, siku-siku tepat dia tidak ada kemiringan, tidak ada, dia ketepatan dia. Dia satu ukuran dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Nah, jadi galungan ini diharapkan kita introspeksi diri apa yang belum tepat supaya galungan yang akan datang itu supaya tidak tepat lagi, tapi supaya tepat. Gitu. Dan terkait sumber sastranya nih ke tapi Oke, dari sastra kita di Bali itu kan begini. Kalau guru membaca daripada hukum ataupun dasar daripada lontar itu kan adalah Ketatwaning Sanghyang Aji Saraswati. Nah, tepatnya di halaman pertama itu begini. Iti ngaran Sanghyang Aji Saraswati. Aji loh, bukan Dewi Saraswati. Sanghyang Aji Saraswati. Makewenang keweruhakena dente sang pandita. Harus dipahami dengan benar oleh sang pandita. Makewenangi angawo tatwa carita. Jadi filsafat dijadikan cerita. Setelah dia menjadi cerita, apa filsafat yang terkandung dalam cerita gitu. Makanya di akhir dalam segmen pelaksanaan itu adalah wali mengembalikan dia ke dalam sastra gitu. Makanya wali-wali di Bali itu adalah dia menjabarkan sebuah filsafat, tetuak dia sebagai mediator gitu. Nah, sastra dari Aji Saraswati ini diturunkan banyak sekali. Salah satunya tadi karena pemujaan dewa yang ada di galungan, otomatis dasar sastranya adalah Tatwa Dewa. Yang dilakukan di dunia ini adalah Tatwa Buana gitu. Dan ada juga lontar Sunari Gamo. Sunar ini, jadi sunar itu adalah cahaya pengetahuan. Igamo, hidupnya berperilaku gitu. Jadi di situ sudah ada petunjuk di wuku ke-11 gitu. Kenapa pemujaan kita tumpang 11? Karena setelah 11 ini kelahiran, kosong dia. Sunio dia. Gitu. Jadi Dungulan ini adalah wuku ke-11. Di dalam wuku ke-11 itu ada rangkaian dia. Redite paing ngaran temedun sangyang kala 3 gitu. Somo pon ngaran penyekeban gitu. Anggaro wage ngaran penampahan. Penadah ire sang kala 3 gitu. Jadi kenapa orang Bali itu nampah? Sudah dijabarkan dia juga di sana.
Budo Kliwon ngaran pangastawa ira Sangyang Tiga Wisesa. Jadi kalau tidak terjadi penadahan dulu kepada Sang Kala Tiga, maka tidak bisa kita memuja Sangyang Tiga Wisesa pada saat dungulan itu gitu. Nah, inilah disebut dengan rangkaian dia. Nah, rangkaian itu aturannya adalah hari ini kan orang udah mulai nape simbolnya, tingkah perilaku masyarakatnya. Nape itu gimana sih guru? Bagaimana kamu mematangkan sesuatu itu di dalam. Disebut dia dengan fermentasi. Jadi fermentasinya nanti akan muncul sari-sarinya, beremnya gitu. Makanya disebut lihat dia dengan sajeng sari. Sajeng sari inilah penadah daripada Kala Tiga itu disebut dengan berem. Itu. Dan menyinggung terkait dengan penampahan galungan dan melihat juga fenomena sekarang, kenapa penampahan galungan itu bisa sehari sebelum penampahan galungan yang seharusnya, contoh hari Senin. Begini, kalau guru kan kembali lagi kepada dasar sastranya tadi Niko. Nah, yang terjadi hari ini di lingkungan kita itu adalah salah satunya adalah pemahaman tentang kita beriatnya. Pemahaman dulu ini. Kalau misalkan kita paham bahwa di Anggara Wage dalam tulisannya, dalam ayatnya, di dalam lontarnya dikatakan penampahan, maka harusnya kita itu nampah di Anggara Wage. Guru flashback dulu ke belakang. Mungkin hari ini masih ada di setiap desa itu masih melakukan. Kemarin itu di hari Seninnya pengejukan. Itu di Anggara Wage-nya itu penampahan. Karena di penampahan itu mestinya dilakukan pecaruan ring catus patani desa. Ini bukan pendapat, tapi ini teks sastra kita yang menyatakan di berbagai lontar. Tuh. Jadi penampahan yang kita lakukan di Anggara Wage itu terkait kita melaksanakan pecaruan di catus pata desa. Nah, kalau guru berikan pertiwimbo ya, di dalam tubuh kita ini catus pata itu di sini. Ini pempatan agung. Itu. Di bokong kita tuh marga 3. Jadi kita melakukan proses penyucian di hati. Di catus patani desa. Maka karena kita mecaru di catus desa kita itu, maka kita pasti nampah di Anggara Wage gitu. Karena olahan, karena buto itu harus disucikan dengan pengolahan. Mengolah ini itu. Nah, kalau hari ini bahasa mengolah itu kan disebut dengan meulat sarira. Membentuklah dirimu sendiri, mana kepala, mana badan, mana tangan, mana kaki. Mana fungsi kepala, mana fungsi badan, mana fungsi tangan, mana fungsi kaki. Fungsi. Maka dilakukan dharma itu, turunnya dharma pada saat Budo Kliwon, karena kamu sudah mengolah, memberikan penauran di catus pata, melukat siro Sang Buto Bucari, melukat siro Sang Kala Bucari, ngelukat siro Sang Durga Bucari. Inilah nama daripada Kala Tiga yang nanti divisualkan dalam lingkungan rumah kita. Natah sangah, natah umah, natah lebuh. Itu. Nah, jadi fungsi kita nampah pada saat Anggara Wage itu bahwa kita melakukan pecaruan di natah sangahnya. Kang Sinamat di sana Sang Buto Bucari. Jadi caru itu diberikan kepada Buto Bucari di natah sangah atau merajan kita. 2, mecaru di natah rumah itu dipersembahkan kepada Kala Bucari di natah rumahnya. Dan yang menjadi menarik sekarang, mecaru yang ketiga ini dilebuh. Nah, masalahnya sekarang kosakata lebuh, kata dan pelaksananya berbeda ternyata. Ternyata lebuh kita itu tempat kita masuk apa tempat kita keluar? Lebuh. Banyak yang jawab tempat kita keluar, guru. Maka orang Bali hari ini Bomo Banten di lebuh. Dia menghadap keluar me Banten.
Padahal lebuh itu artinya masuk. Harusnya secara logika namanya lebuh, namanya masuk, berarti kita membanten tuh hadap ke dalam. Itu. Maka dalam lontar Sunarigamo disebutkan yang beristana dewa di lebuh kita niko, di bagian atas itu Durga Dewem, kalau di bawah bernama Durga Bucari. Gitu. Jadi logika kita mencari di lebuh itu kita menghadap ke dalam. Ini terkait nanti dengan hubungannya dengan ngelawang loh. Itu kenapa, apa itu lawang gitu. Nak udah ngelawang galungan gitu. Dia terkoneksi ke sana rangkaiannya gitu. Jadi logika lokal jenius leluhur kita luar biasa sesungguhnya. Nah, inilah disebut dengan aturan. Ketika kamu memahami hal itu, itulah disebut dengan dharma. Maka kamu mengalami kemenangan di dalam kehidupanmu. Kamu tahu siapa yang dipuja, kamu tahu apa yang kamu persembahkan gitu. Itu namanya kemenangan. Pengetahuan dharma gitu. Bukan berarti begini, mohon maaf ya. Si Rojak melinggih di sini gitu. Yang penting tulus ikhlas gitu. Kalau kita tidak tahu bagaimana kita tulus dan ikhlas gitu. Nah, hendaknya di sini kita mulai mengintrospeksi di dalam nih. Karena ada pengetahuan Bali yang sungguh adiluhung, yang sangat luar biasa. Dia ternyata logika. Dulu tidak ditemukan atau tidak dipahami bahasa logika, disebut dia dengan idep gitu. Idep itu logika gitu. Nama lain daripada logika. Nah, jadi galungan ini adalah bagaimana manusia Bali itu taat terhadap aturan. Kenapa nanti ada uncal balung? Kenapa tidak boleh nganten pada saat uncal balung itu? Kenapa tidak boleh ngaben pada saat uncal balung itu? Uncal balung itu mulai dari kapan menuju kapan gitu. Kalau sudah yang namanya nyugi ini, penyucian Buana Agung, penyucian Buana Alit, berarti kamu sudah menyucikan alam atas dan alam bawah. Kamu tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang disebut dengan cuntake gitu. Nganten itu nak cuntake, ngaben itu nak cuntake gitu. Karena akan ada dewata, dewa lahir, medal gitu di antara uncal balung ini. Supaya pemedalan ibadah tidak ternodai, maka kamu janganlah melakukan kegiatan yang menodai. Maka dibutuhkan solusi. Kalau ada orang hamil pada waktu uncal balung itu dilakukan solusinya ngeluku, ngemaling gitu. Kalau ada orang meninggal pada saat uncal balung itu dilakukan nyilib gitu. Itu sebagai bentuk solusi menghargai uncal balung. Karena memahami keilmuannya. Karena dia memegang kedarman. Tidak boleh ditawar. Karena udah benar gitu. Apa ditawar lagi kalau udah benar itu? Nah, inilah yang mesti harus kita kembali memahami. Ada aturan main, ada petitis sepat siku-siku yang terangkai dalam upo caro, upo karo. Caranya dulu dipahami, baru bentuknya gitu. Caranya gitu. Makanya cara disebut dengan sang yang meringit, kara disebut dengan sang yang mereka gitu. Jadi pikirkanlah dulu, baru diwujudkan. Itu. Jadi inilah disebut dengan aturan dharma itu sendiri. Tetapi ketika kamu tidak melakukan seperti petitis sepat siku-sikunya, maka kamu mendapatkan adharma gitu. Itu esensi daripada galungan itu. Maka setelah kita nampah di Anggarawagi, maka ring Buddha Klion ngaran pemujaan Sangyang Tiga Wiseso. Nah, di sini terbukti dalam satu kutipan lontar, Siro Sangyang Siwo Murti Sakti angardiaken Rio Buano. Rio Buano niki adalah suah loko, buah loko, bur loko. Inilah yang akan mengendalikan siapa yang mengendalikan suah loko, siapa yang mengendalikan bur loko, dan siapa yang mengendalikan bur loko. Ini logika ternyata gitu. Yang di atas kita turunkan ke tengah namanya nur itu. Yang di bawah kita undang ke tengah
namanya ngundang gitu. Hati-hati nih Ki. Kosakata bahasanya itu tercatat dalam Lontar Kusumo Dewo, dalam Lontar Sangkul Putih, di mana mangkunya pasti berbicara begini. Sadio reng rayu ida batar temedun maring kayangan. Berarti kan turun dia. Nah, tuh kita merene tuh kita maring ulun gitu. Jadi dia mengundang gitu. Jadi pertemuannya dia itu ada di tengah. Maka di tengah-tengah ini ada dewa, ada buta yang dihubungkan oleh kalo gitu. Maka kalau tiga niki penghubung antara buta dan dewa. Ternyata logikanya di sana dia. Gitu. Nah, inilah sebagai kepengetahuan dharma. Itu pengetahuan kebenaran itu. Maka di tengah itu disebut dengan madya. Di madyalah raga pada gitu. Maka manusia itu persamaannya dewa ya, kala ya, buta ya, karena penyatuannya di sana. Itu. Jadi galungan ini mudah-mudahan dengan adanya media seperti ini menjadi salah satu edukasi pemahaman apa yang dipuja, bagaimana cara melakukan pemujaan itu. Itu teknisnya. Nah, ya guru berharap sekali kita sebagai generasi muda Bali, kita sebagai pengedukasi. Budaya Bali ini harus dibangkitkan dengan sastranya gitu. Karena ketika ada budayawan, harusnya ada sastrawan. Karena yang menghidupkan budaya ini sastra. Itu sastranya sudah terrangkum dengan huruf Bali gitu. Ya, jadi itu harapan guru sih ke depan. Kita ini sebagai generasi penerus paham dulu apa yang kita akan teruskan. Jangan sampai kita tidak paham apa yang kita teruskan ternyata racun. Berarti kita akan meracuni generasi penerus ini gitu. Jangan sampai begitu. Maka ayo, jadi guru begini. Guru senang sekali dengan filsafat begini ya. Bibianu lamun payu luas manjus, anteng ete kekang. Anteng itu apa? Rajin. Manyus itu sering-seringlah menyucikan dirimu gitu. Yadnya nan teluas ngabomesui, tiuk puntul bawang angin pesi kepan. Tiuk itu ternyata idep pikiran. Kalau pikiranmu tumpul, gunakanlah hati untuk mengajari gitu. Hebat sekali loh. Tiup puntul, bawang, angin, pesikap. Makanya orang hati itu seperti mengupas bawang. Di situ ada kemurnian terus, tanpa henti. Nah, itu yang disematkan oleh leluhur kepada kita. Mudah-mudahan kita sebagai generasi penerus memahami hal itu.